itu informasinya sudah pasti ya, kita bukan ngada-ngada karena itu ada di gambarnya. Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Seperti biasa, di video kali ini aku akan bahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif untuk mempersiapkan kalian menghadapi UTBK yang deket banget di depan mata. Nah, kali ini aku akan kasih cuma 4 soal, tapi tingkat kesulitannya bisa dibilang lumayan alias HOTS. Karena apa? Karena nanti kalau kalian sudah terbiasa ngerjain soal yang sulit, maka kalau kalian ketemu soal yang lebih mudah, kalian ngerjainnya bakalan bisa lebih cepet dan tepat. Oke? By the way, soal-soal yang aku bahas di sini semuanya aku ambil dari soal tryout-nya Pahamify, oke? Yuk kita langsung mulai ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini dari tryout 11 dan soalnya soal nomor 15. Oke, kita baca dulu ya. Tahu kuning berbentuk kubus dengan panjang sisi 15 cm. Akan dipotong dadu sehingga membentuk tahu-tahu yang lebih kecil dengan panjang sisinya 3 cm. Tahu tersebut memiliki warna kuning hanya di bagian kulitnya. Perbandingan banyaknya tahu putih dan tahu dengan satu sisi berwarna kuning adalah... Coba kalian resapi soalnya, kira-kira kebayang nggak nih ya pertanyaannya gimana? Jadi ini ada tahu yang besar ya kan, panjangnya 15 cm, mau dipotong berbentuk dadu ya kan, kubus ya berarti dengan panjang sisi 3 cm. Nah, pertanyaannya perbandingan banyaknya tahu putih dan tahu dengan satu sisi berwarna kuning. Berarti kalau misalkan tahu putih ya kan, tahu putih itu berarti yang di dalamnya doang ya nggak ada yang di kulit-kulitnya. Karena kalau dia berada di sisi paling luar atau sisi kulit itu pasti dia punya sisi yang berwarna kuning. Nah itu dulu, kalian harus analisis dulu maksud soalnya itu gimana ya kan. Tahu putih berarti hanya yang di dalam, kemudian dengan tahu satu sisi berwarna kuning. Nah satu sisi berwarna kuning itu bukan serta-merta semua tahu yang ada di kulitnya. Bisa kebayang nggak? Jadi yang bukan merupakan tahu dengan satu sisi berwarna kuning ya ada tahu-tahu yang sisi berwarna kuningnya lebih dari satu. Misalnya di sudut ya, di sudut si tahu itu dia berarti punya samping ke sini, ke belakang sama ke atas, ya nggak? Ya anggap aja lah kayak Rubik gitu kan. Kalau misalkan yang di sudutnya itu berarti dia ada 3 sisi nih berwarna kuning. Nangkep ya gimana? Yang di sudut ya. Kemudian kalau yang di tengah-tengah Rubik kan dia ada 2 sisi berwarna kuning kan, berarti sini sama ke sini gitu. Yang ini sama ke sininya. Bisa dibayangin ya. Kita hitung dulu yang putih itu berapa gitu kan. Nah dia tadi kan bilang panjang sisinya 15 cm. Dipotong dengan panjang jadinya 3 cm. Berarti dalam satu sisi itu kan dipotong 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadinya 15 jadi 3. Ya kan? 15 bagi 3 gitu kan. Jadi setiap sisi ada 5 kali 5. Nah tapi untuk mencari jumlah tahu putihnya kalian nggak bisa langsung kaliin 5 kali 5 setiap sisinya, nggak bisa kayak gitu ya kan, karena dia pasti ada tahu yang berwarna kuning ya. Untuk mencari jumlah tahu yang berwarna putih saja kita harus cuma ngejumlahin yang tahu yang di dalam itu ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Kenapa? 3 kali 3 kali 3, paham nggak? Jadi ini bayangin aja kayak volume gitu kan, panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 3. Kita anggapnya pakai ini aja deh ya. Ini ada 5. Ini ada 5, set. Nah, kebayang ya ada 5 gitu kan. Nah, untuk menghitung yang putih saja berarti kita masuk ke dalam kan. Kita nggak bisa hitung yang terluar ini. Yang bagian yang lapis paling luar. Kita ngitungnya dari lapis yang keempat. Anggapnya ini lapis kelima, lapis terluar lapis 5. Kita hitungnya 4, 3, 2 gitu. Berarti ada 3 kan, 4, 3, 2. Nah 1 yang lapis terluar ini lagi ya berarti dia udah warna kuning gitu. Jadi kan ada 3 nih ke sini, ya kan?
Yang kesini 3, kesini 3, kesini juga 3. Jadi hitung aja volume kubus 3 kali 3 kali 3. Berarti ada 27 tahu yang berwarna putih. Ya, bisa ya dipahami. Nah, kemudian untuk mencari jumlah satu sisi yang berwarna kuning, ya. Kan tadi aku bilang kalau misalkan di sudut sama yang di pinggir itu dia bukan satu sisi kan. Nah, berarti yang kita hitung adalah tahu yang bagian terluar atau bagian kulit tapi yang di tengah-tengah gitu. Jadi ini ibaratnya bayangin aja nih 5 kali 5 ya kan tahunya. Nah, yang kita hitung tuh 3 kali 3. Ini yang di tengah-tengah sini, ini yang mempunyai satu sisi berwarna kuning gitu. Karena ini kan punya 2 sisi, di sudut punya 3 sisi, 2, 2, 2, 3. Jadi yang punya hanya satu sisi adalah yang di tengah-tengah bagian terluar. Ya kan, 3 kali 3 sama kayak yang putih tadi, tapi dia bukan menghitung volume kubus gitu. Bayanginnya ya udah nih permukaannya ada 3 kali 3, berarti setiap satu permukaan, satu sisi si kubus yang besar tadi dia ada 9 tahu yang satu sisinya berwarna kuning. Nah, sementara kubus itu berapa? Sisinya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Berarti 9 dikali 6. 9 kali 6, 54. Berarti 1 banding 2. Jawabannya yang A gitu guys. Gampang ya. Ini bisa lah dipahami, tapi kalian dituntut buat bayangin gambarnya gimana ya. Tahu putih tuh yang mana aja ya gitu. Jadi memang harus bisa berpikir kreatif juga guys dalam mengerjakan soal matematika seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini diambil dari tryout Pahamify yang ke-13, soalnya nomor 19. Mari kita baca dulu. Diketahui X adalah bilangan bulat hasil kali dari bilangan bulat A, B, dan C. Dengan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, dan C lebih besar dari 1. Jika 236 dibagi X menyisakan 82, maka bagaimana hubungan P dan Q? P sama dengan nilai A dikurang C, Q sama dengan nilai B plus C. Kita disuruh cari hubungan dari P dan Q ini. Kita lihat nih, jika 236 dibagi X sisanya 82 kan, sisa 82. Berarti ya udah kita kurangin aja. 236 dikurang 82. Itu hasilnya 154. Berarti 154 habis dibagi X, ya kan? Gitu ya. Nah, untuk mencari X-nya ini ya kita cari aja gitu faktor dari 154 berapa. Ada 1, 2, 7, 11, 14, 22, 154. Nah, karena 154 merupakan satu-satunya faktor yang lebih besar dari 82 ya, dari yang sisa tadi, maka X sama dengan 154. Kemudian untuk mencari A, B, C ini ya kan berarti X sama dengan A kali B kali C gitu kan tadi kan. Nah, satu-satunya cara untuk menuliskan 154 dalam perkalian 3 bilangan bulat yang beda yaitu 11 kali 7 kali 2 guys gitu. Sehingga nilai P sama dengan A kurang C, 11 dikurang 2, 9. Nilai Q, B plus C, 7 tambah 2, 9 sama. Berarti jawabannya yang C gitu guys. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini diambil dari tryout-nya Pahamify yang ke-16, soal nomor 9. Suatu garis Y sama dengan CX plus 7 melalui titik A, B dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jika terdapat garis lain Y sama dengan PX min 5 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan CX plus 7, maka P-nya berapa gitu kan. Nah, kita udah dapat clue nih di sini. Jika terdapat garis lain yang tegak lurus dengan garis CX plus 7 ini. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Kalau misalkan ada 2 garis yang tegak lurus, ya, yang saling tegak lurus, berarti gradien garis pertama dikali gradien garis kedua sama dengan min 1, ya kan? M1 kali M2 sama dengan min 1, gitu kan. Nah, tadi kan dia garis Y sama dengan CX
plus 7 ini melalui titik A, B gitu kan. Nah ya udah kita substitusi aja ke dalam persamaan itu untuk mencari gradiennya ya. Nanti gradien yang akan dikalikan ke gradien garis kedua sama dengan min 1 gitu kan. Kita substitusikan dulu ya, berarti B sama dengan CA plus 7 gitu kan. Masukin aja B jadi Y, A-nya ke X gitu kan. Didapatkan C sama dengan B min 7 per A gitu. Nah baru kita kalikan dengan yang gradien garis Y sama dengan PX min 5 gitu kan. Gradien tahu ya, Y sama dengan MX plus C ya kan. Gradiennya yang M ya. Berarti ini yang C tadi kan. C dikali P sama dengan min 1. Kita kan disuruh mencari P gitu kan. P sama dengan min 1 per C. Ya udah masukin tadi C-nya angkanya berapa? A per B min 7. Berarti P sama dengan A per 7 min B gitu. Gak usah bingung ya, ini minusnya tinggal dikalikan ke penyebutnya. Jadi dibalik gitu. Min 7 dikali min jadi positif 7, B dikali min jadi min B gitu. Jadi P sama dengan A per 7 min B. Jawabannya yang A gitu ya guys. Jadi biar kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, udah paham nih konsepnya kayak gimana, tinggal substitusi, ya udah dapet jawabannya. Next kita ke soal terakhir. Ih nggak kerasa ya, asik memang belajar tuh. Nah ini dia soal yang ditunggu-tunggu. By the way ini dari tryout ke-16 Pahamify soal nomor 19 tentang kecukupan data. Pertama kita lihat dulu gambarnya. Oh ada dua segitiga, oh ada X ya gitu. Oke, next kita lihat pernyataan pertama. AB sama dengan BC sama dengan AC. Oh yang ini AB, BC, AC. Panjangnya sama. Oke, berarti dia segitiga sama sisi ya kan. Pernyataan kedua. Oh sama juga ternyata DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti pernyataan kedua menunjukkan bahwa segitiga CDE ini adalah segitiga sama sisi juga. Nah kita baca soalnya ya. Pada bangun di atas garis AE berpotongan dengan BD di C. Oke, pertanyaannya apakah X lebih besar dari Y? Apakah sudut X lebih besar dari sudut Y? Gitu kan. Tips dari aku sebelum kita terdistraksi sama pernyataan 1 dan 2, kita fokus dulu ke gambarnya. Apa yang bisa kita analisis atau informasi apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut, ya kan? Apa informasi yang bisa kita ambil dari gambar? Yaitu sudut X ini dia bertolak belakang dengan sudut sebelahnya. Sudut yang C di sebelahnya itu, ya kan? Berarti X sama dengan besar dari yang sudut di sebelah kanannya. Itu informasinya sudah pasti ya, kita bukan ngada-ngada karena itu ada di gambarnya yang udah dikasih nih sama si soal ini. Oke, kita masuk ke pernyataan pertama. Ya, dia bilang tadi ABC ini segitiga sama sisi. Berarti X sama dengan sudut yang di B sama dengan juga sudut di A gitu ya. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan apakah X lebih besar dari Y, itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena segitiga DCE ini bukan segitiga sama sisi. Kita nggak tahu nih segitiga ini sama sisi atau enggak, ya kan? Karena informasi dari pernyataan pertama cuman kasih tahu segitiga sama sisi itu ya ABC. Kalau yang CDE nggak tahu gitu, bisa aja segitiga sama kaki atau segitiga sembarang. Nah, kecuali kalau sudut E diketahui. Nah, kita bisa cari Y-nya berapa gitu kan. Karena kan X-nya 60 derajat ya pasti ya. Segitiga sama sisi, tiga sudutnya pasti 60 derajat ya. 180 bagi 3. X-nya 60 derajat, sisi sebelahnya yang bertolak belakang juga 60 derajat. Nah, tapi ada dua sudut yang nggak diketahui besarnya berapa ya. Sudut yang Y, yang di D itu sama yang E. So, kita nggak bisa cari nilai Y. Maka pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, next ke pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua ini diketahui segitiga DCE sama sisi ya. Sama sisi berarti Y, C, dan sudut E itu besarnya sama. Y-nya 60 derajat, sudut yang E-nya 60 derajat, dan sudut yang di C ini 60 derajat. Otomatis X-nya juga 60 derajat. Iya toh? Karena kan bertolak belakang nih tadi, sudut yang ini sama yang ini. Bertolak belakang tuh sama besarnya. Jadi kita bisa mengetahui besarnya sudut X dari mengetahui informasi bahwa
DCE ini merupakan segitiga sama sisi. Kesimpulannya, pernyataan kedua cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham ya sampai sini ya? Ya udah, X-nya 60 derajat, Y-nya 60 derajat. Oke, berarti X sama dengan Y. Kita bisa menjawab pertanyaan. Kan pertanyaan tadi, apakah X lebih besar dari Y? Enggak. Jawabannya X sama dengan Y gitu. Tapi bukan itu yang diminta ya. Kita diminta untuk apakah data ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Ternyata ditemukan pernyataan kedua cukup dan pernyataan satu tidak cukup. So, jawabannya yang B. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Gitu guys, ngerti ya? Semoga 4 soal ini yang hot ini bisa kalian mengerti pembahasan dari aku. Dan next kalau kalian ketemu soal yang kayak gini juga bisa mengerjakan dengan benar dan cepat. Again, soal-soal tadi keempat-empatnya adalah soal dari Pahamify. Berhubung UTBK udah deket banget nih, kurang dari 1 bulan ya kan. Aku sarankan buat kalian sering-sering ikutin tryout. Contohnya ya tryout dari Pahamify. Tryout Pahamify ini sendiri punya 3 keunggulan. Yang pertama, penilaiannya sudah menggunakan IRT. Yang kedua, soal-soalnya sudah masuk kategori hot. Yang ketiga, ada fitur rasionalisasi untuk melihat prediksi kamu ya peringkat berapa dibandingkan sama pesaing yang lainnya. Kemudian yang keempat, kamu bisa melihat grafik perkembangan kamu, proses kamu selama mengikuti tryout di Pahamify. Gak cuma buat kelas 12, kalian yang masih kelas 10 ataupun kelas 11 juga bisa download aja aplikasinya Pahamify di HP ataupun di gadget kalian untuk membantu proses belajar kalian selama di rumah aja. Ada banyak banget video menarik yang bisa kalian akses di aplikasinya Pahamify. So, langsung download aja aplikasinya, dan kalau kalian mau berlangganan, pakai kode voucher aku PFY Mira untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Oke, aku rasa cukup video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu tanamin mindset belajar itu menyenangkan dan matematika itu gampang. See you in another video guys. Bye-bye.